Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aril Mizani dari kelas IPS 2. A. 1. Pengertian penelitian menurut Marzuki, Supranto, dan Sutrisno. A. Menurut Marzuki, penelitian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari, dan menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah. B. Menurut Supranto, penelitian dan suatu bidang ilmu pengetahuan adalah kegiatan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. C. Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan atau memperluas dan menggali lebih dalam apa yang telah ada, serta menguji kebenaran terhadap apa yang sudah ada tetapi masih diragukan kebenarannya, dan beberapa definisi tersebut dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut. 2. Kegunaan penelitian ditinjau dan kepentingan ilmu pengetahuan. Penelitian merupakan alat utama yang dipergunakan manusia untuk melakukan hal-hal berikut. 1. Memperkuat ilmu pengetahuan. 2. Membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Pengetahuan tidak akan bertambah maju tanpa adanya penelitian. Padahal, pengetahuan adalah dasar semua tindakan dan usaha. Penelitian sebagai dasar untuk meningkatkan pengetahuan harus diadakan agar usaha manusia dapat meningkat. 3. Syarat penelitian. Adanya 3 syarat penting dalam melaksanakan penelitian, yaitu sistematis, terencana, dan mengikuti produk ilmiah. 4. Cara berpikir seorang peneliti. Skeptis. Tidak mudah percaya pada pertanyaan yang tak ada bukti, fakta, dan data yang jelas. Analitis. Menganalisis tiap pertanyaan atau persoalan yang dihadapi. Kritis. Berpikir secara objektif berdasarkan fakta dan data yang dicerna dengan akal sehat. Jujur. Tidak memasukkan keinginannya sendiri ke dalam data. Terbuka. Bersedia memberikan bukti penelitian dan siap menerima pendapat pihak lain tentang hasil penelitiannya. 5. Seorang peneliti. Peneliti diharapkan pada suatu kebutuhan atau masalah tertentu, merumuskan masalah hingga batasan, kedudukan, dan alternatif cara pemecahan masalah jadi jelas, menetapkan hipotesis sebagai titik tolak dalam mengadakan tindakan untuk menentukan alternatif pemecahan masalah yang dipilih, mengumpulkan data untuk menguji hipotesis, mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan dan data dan dikembalikan pada hipotesis yang sudah dirumuskan, menentukan kemungkinan untuk mengadakan generalisasi dari kesimpulan tersebut serta implikasi di masa depan. B. 1. Produser penelitian. Produser penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. 2. Tahap penelitian. A. Mengidentifikasi masalah. B. Membuat hipotesa. C. Iteratur deratur. D. Fikasi dan memahami variabel. E. Membuat definisi operasional. F. Memanipulasi dan mengontrol variabel. G. Menyusun desain penelitian. H. Mengidentifikasi dan menyusun alat observasi dan pengukuran. I. Membuat kuesioner dan jadwal interview. J. Melakukan analisa statistik. K. Menggunakan komputer untuk analisa data. L. Menulis laporan hasil penelitian.
3. Jenis-jenis penelitian. Jenis penelitian menurut pendekatan analisis dilihat dari pendekatan analisisnya. Penelitian dibagi atas dua macam, yaitu 1. Penelitian kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekan analisisnya pada data-data numerikal angka yang diolah dengan metode statistika. Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial dalam rangka pengujian hipotesis dan menyandarkan kesimpulan hasil pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil atau HO. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang teliti. Pada umumnya penelitian kuantitatif merupakan penelitian sampel besar. 2. Penelitian kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan dedukatif dan indukatif, serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif. Akan tetapi penekanannya tidak beda pengujian hipotesis, melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif. Banyak penelitian kualitatif yang merupakan penelitian sampel kecil. Jenis penelitian menurut kedalam analisis. Bila dilihat dari kedalaman analisisnya, jenis penelitian terbagi atas dua, antara lain 1. Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yang menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Uraian kesimpulan didasari oleh angka yang diolah tidak secara terlalu dalam. Kebanyakan pengolahan datanya didasarkan pada analisis presentasi dan analisis kecenderungan tren. 2. Penelitian inferensial. Penelitian inferensial melakukan analisis hubungan antar variabel dengan pengujian hipotesis. Dengan demikian, kesimpulan penelitian jauh melampaui sajian data kuantitatif saja. Dalam penelitian inferensial, kita dapat berbicara mengenai besarnya peluang kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.